Kau mendengar seruan hatiku, harap kau lepasnya dari kasihmu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi ini menjadi pagi yang baik bagi kita, pagi di mana kita akan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Biarlah pagi ini menjadi pagi di mana kita sekeluarga penuh bahagia, penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sejahtera, karena kita disertai dengan berbagai-bagai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengarkan istilah tidak kenal maka tidak sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi? Karena banyak orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar. Banyak orang yang tidak memiliki pengenalan yang baik mengenai pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Itu makanya banyak orang yang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang menyangkal ketuhanan Yesus. Banyak orang yang tidak mengakui Yesus itu Juru Selamat, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, bukan hanya bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi umat Kristen yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, tapi Alkitab mengatakan setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa Yesus bukan hanya Juru Selamat bagi bangsa Israel, bukan hanya Juru Selamat bagi orang-orang Kristen yang memeluk agama Kristen, tetapi Yesus adalah Juru Selamat bagi semua umat manusia, karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini, ya, dari seluruh ujung ke ujung bumi, itu dunia ini. Jadi semua manusia yang ada di dalam dunia, atau yang tinggal di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan kemarin ya pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Ibu, saya telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita dalam ibadah malam, tapi terputus oleh karena hari pencurahan Roh Kudus. Dan malam ini, pada hari ini, pagi ini, saya akan menyampaikan renungan ini kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Yesus naik ke sorga adalah bukti nubuatan Alkitab bahwa Yesus itu benar adanya, dan bukti bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dia adalah benar, datang dari sorga, dan dia naik kembali ke sorga. Saudaraku, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dia datang dari sorga. Banyak orang tidak mengakui. Apa yang diajarkan, orang Yahudi sendiri menolak. Ahli-ahli Taurat menolak. Banyak orang
yang pada waktu itu mendapatkan kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi sayang, mereka menyangkalnya, mereka menolaknya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia membuktikan bahwa apa yang ia ajarkan kepada mereka, apa yang ia ajarkan, yang telah dituangkan di dalam Alkitab, yang kita terima sebagai firman yang hidup, firman Allah kita, firman Tuhan kita, firman Allah. Dan pada hari ini, saudaraku, ketika kita kemarin waktu memperingati kenaikan Yesus, kembalinya dia ke sorga, itu membuktikan bahwa apa yang ia ajarkan adalah satu kebenaran yang tidak dapat dipungkiri, fakta yang tidak dapat dibantah, bahwa apa yang ia ajarkan, apa yang dinubuatkan para nabi-nabi ratusan tahun yang lalu, ternyata telah dibuktikan oleh Yesus bahwa semuanya itu adalah satu kebenaran, bahwa ia datang dari sorga dan ia kembali ke sorga. Saudaraku, ia adalah anak Allah. Di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut, perhatikan kata akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kalau saudara mendengarkan selama ini Yesus adalah anak Allah, bukan berarti bahwa Yesus itu bahwa Yesus itu adalah anak Allah dalam pengertian fisik, dalam pengertian lahiriah seperti yang Anda pahami selama ini. Tapi Alkitab di sini mengatakan bahwa sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kata anak Allah yang diberikan kepada Yesus bukan dalam pengertian Allah itu punya istri, ya. Kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Yesus. Sebab di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengatakan, dan inilah hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi letak hidup kekal kita ada pada pengenalan akan dua pribadi ini, ya. Di dalam pengenalan Allah yang benar dan di dalam pengenalan akan Yesus yang telah diutus ke dalam dunia ini. Jadi saudara, kalau hanya saudara mengenal Allah dengan benar, tapi saudara tidak mengenal Yesus dengan benar, atau saudara memiliki pengenalan yang salah akan Yesus, maka saudara gagal memperoleh atau gagal mengerti, gagal memahami mengenai hidup yang kekal itu. Sebab dengan jelas diterangkan, dikatakan
pada ayat itu, inilah hidup yang kekal itu. Terletak pada apabila mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Dan mengenal Yesus yang telah diutus dari sorga ke dalam dunia ini. Jadi letak hidup kekal kita ada pada pengenalan akan dua ini. Mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus dengan benar. Sebab banyak orang, saudara, mengenal Yesus tapi salah. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Mereka mengenal Yesus hanya sebagai utusan. Gagal. Saudara tidak akan mengenal apa itu hidup kekal. Saudara tidak akan pernah mengalami apa itu hidup kekal. Dan kalau saudara gagal mengenal itu hidup kekal, saudara berarti gagal menerima hidup kekal. Dan kalau saudara gagal dalam mendapatkan hidup kekal, maka agama saudara akan sia-sia. Keikutsertaan saudara di dalam sebuah agama, sebuah organisasi kerohanian, atau ibadah dalam bentuk apapun yang saudara lakukan, saudara akan gagal ya untuk mencapai tujuan hidup kekal karena saudara gagal dalam memahami mengenai hidup kekal. Hidup kekal itu letaknya ada pada pengenalan Allah yang benar dan Yesus dengan benar. Kita harus mengenalnya dengan benar. Jadi perhatikan, Yesus, saudara, dia menyandang sebutan dari Alkitab yang diberikan oleh Alkitab kepada Yesus, yaitu anak Allah. Itu bukan dalam pengertian yang saudara pahami, bukan. Pengertian yang sering kita pahami kalau ada anak, ada ayah, ada ibu. Nah, pengertian itu, saudaraku, yang perkataan itu yang disandangkan oleh Alkitab kepada Yesus, itu kata Alkitab, perhatikan baik-baik, saudara. Sekali lagi saya bacakan, supaya saudara tidak gagal dalam memahami Yesus, sebutan tentang Yesus anak Allah. Ya. Nah, perhatikan, dikatakan Lukas 1 ayat 35 tadi, jawab malaikat itu kepadanya, ya, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi dia itu, saudaraku, dikandung oleh Maria adalah bukan hasil hubungan antara suami dan istri, ayah dan ibu, bukan. Tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Kenapa mungkin saudara berpikir, kok bisa? Ya, bisa dong. Tuhan itu kan gak ada yang mustahil bagi dia. Ia bisa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi saja saudara percaya Tuhan sanggup ciptakan. Masa hal-hal seperti itu dia tidak bisa kerjakan? Ya, Tuhan mampu. Tuhan bisa melakukan apa saja, ia bisa. Ya, apakah saudara pernah berpikir bagaimana ia menciptakan langit itu kok tidak runtuh dan menimpa bumi? Tapi ternyata Anda percaya kan bahwa Tuhan yang melakukan itu, bahwa Tuhan yang mengerjakan itu. Ternyata saudara percaya. Masakan hal-hal yang lain yang Tuhan kerjakan saudara tidak yakin, saudara tidak percaya. Ia sanggup melakukan apapun, ia bisa kerjakan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan kepada saudara, agama tidak bisa menyelamatkan, nabi tidak bisa menyelamatkan, rasul tidak bisa menyelamatkan, pendeta tidak bisa menyelamatkan, orang pintar, orang berpengetahuan tinggi, orang yang sudah pernah ke langit, orang yang sudah pernah ke bulan, orang manapun, orang yang tahu mengenai isi bumi, tentang apapun, orang yang tahu ke dalam lautan, orang-orang pintar seperti itu tidak bisa memberikan saudara hidup kekal. Tidak bisa. Kecuali saudara mengenal Yesus dengan benar, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Jadi supaya keikutsertaan kita di dalam beragama jangan menjadi sia-sia. Banyak orang menganggap jalannya benar, tapi ujungnya maut. Bapak Ibu, saya
mengasihi setiap kita. Saya rindu kita beroleh hidup yang kekal sesuai dengan kebenaran yang dituangkan Allah di dalam Alkitab, bahwa satu-satunya juru selamat manusia di dunia ini, nggak ada yang lain yang bisa memberikan kepada kita hidup kekal, hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-20, ayat yang Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, dan di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara renungkan itu, di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada satu nama yang oleh nama itu manusia boleh diselamatkan. Nggak ada. Siapapun dia, seorang nabi kah, seorang rasul kah, siapapun dia, tidak bisa memberikan kepada manusia hidup kekal. Dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu ditekankan, kecuali hanya di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang begitu indah dan mengagumkan. Di dalam nama itu terletak jawaban doa saudara. Di dalam nama itu terletak kuasa yang saudara butuhkan. Dan telah dibuktikan oleh para rasul, Petrus, Paulus, dan teman-teman mereka yang lain. Mereka telah buktikan hanya dengan persekutuan dengan nama Yesus. Mereka telah membuktikan, mereka telah menyembuhkan orang, mereka telah melakukan mujizat yang menakjubkan. Mereka telah hanya dengan sapu tangan yang digunakan Paulus diletakkan atas orang sakit, penyakit sembuh. Hanya dengan sapu tangan yang digunakan oleh Paulus diletakkan pada orang yang dirasuk setan, setannya keluar. Hanya dengan bayangan Petrus saat dia lewat di jalan-jalan orang-orang sakit, mereka saudaraku berbaris-baris, dan orang-orang sakit itu disembuhkan. Hanya dengan mereka bersekutu dengan Yesus, mereka memakai nama Yesus. Mungkin saudara berkata, kok nama Yesus dipakai? Ya, kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena ia telah mempercayakan namanya kepada orang-orang yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Demikian setiap saudara. Kalau saudara akan menerima Yesus pada hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara akan dipercayakan namanya kepada saudara, nama Yesus. Dan saudara boleh gunakan untuk menghancurkan kekuatan musuh. Saudara boleh gunakan nama yang indah dan mengagumkan itu, yang ditakuti oleh neraka, yang ditakuti oleh alam maut, yang ditakuti oleh setan. Bahkan penyakit dihancurkan, setan dihancurkan oleh nama yang indah, yang mengagumkan itu, dan yang penuh kuasa itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu kita tidak gagal memahami tentang Yesus anak Allah. Bukan dalam pengertian bahwa dia berarti Allah itu punya istri. Jangan mau disesatkan, jangan mau dibodohin, tidak demikian. Tapi sekali lagi, saudara, Yesus lahir adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi jelas saudaraku, akan disebut. Itu hanya sebuah sebutan. Saudara pernah mendengarkan
bahwa ada kata istilah anak korek api. Apakah pertanyaannya, apakah bahwa korek api itu memiliki ayah dan memiliki ibu? Anak tangga. Apakah anak tangga itu lahir karena ada ayahnya atau ada ibunya? Itu kan hanya sebutan. Ya, supaya kita dapat memahami, supaya jangan ada orang-orang yang menggoyahkan keyakinanmu untuk menerima hidup kekal, lalu orang lain datang dan menggoyahkan kepercayaanmu, padahal sebenarnya engkau yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat pribadimu. Tapi karena engkau membuka hati, mendengarkan orang yang menyesatkan engkau, lalu mengambil kembali hidup kekal itu dari dirimu, siapa yang mengambilnya? Bukan Tuhan. Yang mengambilnya adalah dirimu sendiri. Engkau serahkan hidup kekalmu kepada setan. Dia curi lewat ajaran sesat yang menggoyahkan imanmu bahwa Yesus itu tidak benar juru selamat. Tapi saya katakan kepada saudara, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia ini. Karena tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan gagal mengerti lagi, jangan gagal dalam memahami lagi. Yesus itu ya menerima sebuah gelar atau panggilan yang diberikan Alkitab mengenai anak Allah. Itu bukan berarti Allah itu punya istri, tidaklah demikian. Tapi Yesus dikandung oleh Maria, dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Maria, karena ia mempercayai kata malaikat yang menyampaikan firman Allah itu kepadanya. Ketika ia percaya firman itu, jadilah padanya. Ya, ketika kita percaya tentang firman yang diberitakan, jadilah pada kita seturut dengan firman itu. Maka untuk itu Bapak Ibu, kita memiliki pengertian yang benar. Yesus bukan dalam pengertian anak Allah. Allah berarti punya istri, tidak. Tapi jelas di sini dikatakan sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Mengapa Alkitab menyebutnya sebagai anak Allah? Ya jelas, karena ia datang dari Allah. Tapi dengar, bukan dalam pengertian Allah punya istri. Ya, karena dia datang dari Allah, maka ia disebut, ya, ia disebut anak Allah. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, kita melihat saudara bahwa ya, kita melihat bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Ya, saya rindu sebab saudaraku yang dikasih Tuhan, saya juga penginjilan ini yang kita lakukan lewat siaran langsung ini tentu bukan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, lalu tugas kita sebagai orang yang diselamatkan apa? Lah, kalau begitu saya tidak perlu dengar. Enggak, saudara perlu dengar. Tugas kita apa? Saudara bagikan kepada orang. Supaya apa? Supaya kita terlibat dalam memberitakan Injil agar orang lain diselamatkan. Jangan bilang, oh, saya udah bosan, saya udah tahu, saya udah terima Yesus. Enggak, kita punya bagian masing-masing. Saudara setelah mendengar, oh ini saya akan bagikan, biar orang lain diselamatkan, biar mereka jangan gagal paham mengenai Yesus yang disebut Alkitab sebagai anak Allah. Selama ini mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Yesus itu adalah penyesat karena dia menyebut dirinya anak Allah. Enggak. Karena Alkitab berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia disebut, ya, ia disebut anak Allah. Jadi itu hanyalah sebutan, tapi sebenarnya dia Allah. Nah, perhatikan,
Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mungkin saudara bingung, kok siapa itu lagi? Apa itu maksudnya? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Supaya saudara jangan gagal paham, supaya saudara jangan gagal dalam memahami, dalam mengerti, maka kita lanjutkan. Ya, Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Apalagi ini, firman itu adalah Allah. Mari saya saudara akan beritahukan saudara apa yang dimaksud firman adalah Allah. Nah, perhatikan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Berarti yang dimaksud firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Yang dimaksud adalah Yesus adalah Allah, karena firman itu menjelma jadi Yesus. Dan dikatakan tadi pada ayat 1, firman itu adalah Allah. Nah, jelas saudaraku bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia, itulah Yesus. Dan firman itu adalah Allah. Berarti dengan kata lain, firman itu adalah Allah, menjelma jadi manusia, itulah Yesus. Berarti Yesus itu adalah Allah. Saya berharap setelah kita mendengar ini, kita tidak gagal paham lagi mengenai Yesus. Jangan ragukan, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, saya meyakinkan saudara, Yesus adalah Tuhan. Ya, jauh sebelumnya, 700 tahun dia sudah dinubuatkan, sudah jauh-jauh dia dinubuatkan. 700 tahun baru kemudian Yesus lahir. Betapa lamanya, tapi penggenapan itu tepat. Tidak meleset. Ya, tidak meleset, tepat. Yesus lahir seperti nubuatan itu. Tidak ada yang meleset. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia mengerjakan apa yang sepatutnya ia kerjakan sesuai dengan visi misi dari sorga yang ia bawa ke dalam dunia ini, yaitu untuk mati di kayu salib. Kenapa harus mati? Karena kita mengatakan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian kekal, hukuman kekal, siksaan kekal di dalam lautan api neraka. Tetapi saudara, sepanjang dosa itu tidak bisa terlepas dari manusia, maka manusia akan terus dibelenggu oleh kematian kekal, dibelenggu oleh siksaan kekal dalam lautan api belerang. Itulah yang kita sering sebut sebagai neraka. Saudara, lalu kenapa Yesus mati? Lalu kenapa Yesus tidak melakukan pengampunan itu? Udah, dosamu diampuni. Nah, inilah dia saudaraku, kehebatan Tuhan kita itu. Inilah dia karakter Tuhan kita itu. Dia bukan orang yang dia bukan Tuhan yang berbelit-belit seperti manusia. Dia bukan orang yang tidak berpegang pada janji. Ia sudah mengatakan upah dosa ialah maut. Ya, berarti harus maut. Kalau dia, saudaraku, menyangkal itu, upah dosa ialah maut, tetapi setelah ada orang yang berdosa lalu tidak mengalami maut, berarti ia melanggar ketetapannya. Ia berarti pribadi yang tidak dapat dipegang perkataannya. Ia adalah pribadi yang tidak dapat dipegang perjanjiannya. Oh tidak, dia bukan manusia seperti saya dan saudara. Ia adalah Tuhan yang berpegang pada janji. Kalau orang melakukan dosa, upah dosa ialah maut. Nah, sekarang masalahnya, tidak ada orang yang bisa terlepas dari maut. Tidak ada.
Nggak ada orang yang bisa terlepas dari maut. Siapapun dia, tidak ada orang yang bisa terlepas dari maut. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bebas dari dosa. Tidak ada. Satu pun tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Alkitab mengatakan, saudaraku, bahwa seorang manusia pun tidak ada yang benar. Seorang tidak ada yang berakal budi. Semua orang tidak ada yang mencari Tuhan. Semua orang mencari jalannya sendiri, menurut pemandangannya sendiri, benar menurut pikirannya sendiri, benar menurut pemandangannya sendiri. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa tidak ada orang yang mencari Allah. Tidak ada orang yang mau, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, atau yang sadar mau kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena dosa telah membelenggunya. Sekarang dosa yang menguasai hidupnya, dosa yang menuntun hidupnya, dosa yang mengikat hidupnya. Jadi sekarang ia bergerak sebagai manusia yang dikendalikan oleh dosa. Alkitab berkata, apabila orang berbuat dosa, maka ia adalah hamba dosa. Hamba tidak bisa membantah tuannya. Jadi manusia terlahir mewarisi dosa leluhur. Itulah dosa Adam dan Hawa. Jadi manusia itu, saudaraku, yang hidup di dalam dosa, upahnya ialah maut. Dan orang lahir upahnya adalah maut. Orang lahir upahnya adalah orang maut. Jutaan manusia lahir upahnya adalah maut. Miliaran manusia lahir upahnya adalah maut. Dan tidak ada upah yang lain. Tidak ada upah yang lahir upahnya hidup kekal. Nggak ada. Oleh karena itu manusia tidak bisa terlepas dari maut akibat dosa ini. Maka Yesus harus datang dalam bentuk fisik manusia, supaya ia yang menanggung maut itu, supaya ia menggantikan manusia dari maut itu. Karena Yesus yang datang dari sorga, benihnya benar dari sorga, benihnya benar tidak lewat suami istri, benihnya benar-benar datang dari Roh Kudus. Nah, dia manusia yang suci. Dikatakan tadi pada mulanya adalah dikatakan tadi Bapak Ibu bahwa sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang layak untuk diberikan sebagai ganti manusia berdosa. Karena semua, kalau si A manusia, si B manusia, lalu si A mau menggantikan si B dari dosa-dosanya, nggak bisa. Karena si A berdosa, si B berdosa. Mereka mewarisi dosa yang sama dari leluhur mereka. Ada pertalian darah di dalam dosa dari Adam dan Hawa yang turun terus-menerus dari generasi kepada generasi. Dan setiap manusia yang lahir di dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, olehnya Yesus turun ke dalam dunia dalam bentuk fisik manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia yang akan menanggung maut itu akibat dosa itu. Adil kan? Adil. Karena upah dosa manusia adalah maut. Dan manusia yang datang ke dalam dunia. Bukan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri berhak suka-sukanya. Kalau begitu, engkau sudah berdosa, aku sekarang membebaskan kau. Enggak. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia berdiri di atas janjinya. Dia berdiri di atas perkataannya. Maka Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan firman ini ya ke depan. Tapi perhatikan baik-baik. Perkataan Tuhan dapat dipegang. Janji Tuhan dapat dipegang. Saudara, janji Tuhan tentang kesembuhan, engkau dapat pegang. Janji Tuhan tentang penyertaannya, engkau dapat pegang.
Tuhan adalah Tuhan yang berdiri atas janji. Tuhan adalah Tuhan yang berdiri atas perkataan. Ia tidak oleng-oleng. Ia bukan seperti manusia. Hari ini ya, besok tidak. Tapi Tuhan ya. Hari ini ya, besok ya, sampai kekal. Dia tidak pernah berubah. Kalau ia mengatakan upah dosa ialah maut, maka berarti upah dosa ialah maut. Maka ia turun ke dalam dunia dalam bentuk fisik manusia, supaya manusia yang menanggung maut itu. Nah, saudaraku, dengarkan baik-baik. Perkataan Tuhan dapat dipegang. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Masalah, beban, pergumulan, tantangan, ombak yang sedang menerjang, ombak yang sedang menggulung kehidupan saudara, Goliat yang sedang menakut-nakuti saudara, musuh yang terlalu amat besar buat saudara, terlalu tangguh, saudara khawatir mulai, saudara cemas mulai, saudara takut mulai, saudara tidak tahu mau buat apa, saudara tidak tahu bagaimana supaya saudara dapat keluar, saudara tidak tahu bagaimana caranya supaya saudara dapat menemukan jalan keluar. Semua katakan di dalam nama Yesus, janji Tuhan dapat dipegang. Perkataan Tuhan dapat dipegang. Jangan ragukan janji Tuhan tentang kesembuhan, ya dan amin. Janji Tuhan tentang berkat, ya dan amin. Janji Tuhan tentang kemenangan, ya dan amin. Janji Tuhan tentang pengampunan, ya dan amin. Janji Tuhan tentang hidup kekal, ya dan amin. Janji Tuhan tentang pengangkatan ke surga, ya dan amin. Janji Tuhan oleh apa yang ia janjikan, ya dan amin. Apa yang ia katakan, ya dan amin. Sekarang pegang firman Tuhan. Imani firman Tuhan. Pegang erat-erat. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Dia tidak berdusta seperti manusia. Bahkan saya katakan sekudus-kudusnya manusia, masih ada kesalahan dalam perkataan. Tapi Tuhan tidak pernah salah di dalam menyampaikan firman-Nya. Pegang erat firman itu. Bahkan di kitab Wahyu ia katakan begini, aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Pegang firman-Nya. Pegang erat-erat. Jangan lepaskan. Karena perkataan firman-Nya adalah perkataan yang dapat dipegang. Perkataan firman-Nya, ya dan amin. Saudara boleh pegang erat firman itu. Saudara boleh pegang erat firman itu. Saudara mulai doakan agar itu, ya dan amin, jadi dalam kehidupan setiap saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, semua katakan, saudaraku, Tuhan itu peduli dengan saudara. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa. Sudah melanggar. Ya, kalau saudara saudara ketemu dengan orang, saudara buat perjanjian dan saudara, ya, perjanjian itu dilanggar oleh sahabatmu, temanmu, mungkin amarahmu luar biasa. Mungkin saudara tidak ingin melihat wajahnya lagi. Dan mungkin saudara berkata begini, aku tidak ingin melihat mukanya lagi. Tapi Tuhan, saudaraku, tidak seperti manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke Taman Eden mencari mereka. Saya mau katakan, sebesar apapun kejahatan, sebesar apapun dosa yang kau lakukan di hadapan Tuhan, dengar, lewat firman ini Tuhan sedang mencari engkau. Tuhan sedang mencari engkau. Izinkan dirimu ditemui oleh Tuhan. Izinkan dirimu ditemui oleh Tuhan. Saudara tahu, lewat firman ini Tuhan sedang berdiri di depan pintu hatimu. Ia sedang mengetok hatimu lewat firman ini. Buka hatimu. Dan kalau engkau mendengarkan firman ini, buka hatimu. Sebab lewat firman ini hatimu sedang diketok. Dan kalau engkau mendengar dan membuka hati, ia akan masuk dalam hati. Ia akan tinggal bersama. Dan Alkitab berkata ia akan makan bersama-sama dengan. Apa artinya ia makan bersama-sama dengan kita? Artinya sejak Yesus masuk dalam hati kita,
ada suasana pesta, ada suasana sukacita, ada suasana kemenangan, ada suasana bahagia, ada suasana tenang, ada suasana damai. Sejak Yesus masuk dalam hati kita. Saudaraku, kenapa kita perlu pertimbang-timbangkan lagi? Buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ia mengetuk hatimu dengan keras. Maka hari ini, apapun yang menjadi beban dan pergumulan hidup, Yesus sanggup memikulnya. Yesus siap memberikan pundaknya untuk memikul beban. Mungkin saudara berkata, bagaimana itu caranya? Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Ia memikul salib. Salib adalah beban dosa. Salib adalah kutuk. Salib adalah kehinaan. Salib adalah penderitaan. Penderitaanmu, dosamu, kegagalanmu, apapun yang engkau sedang pikul dan engkau berteriak tidak kuat lagi, Yesus datang untuk memikul salib itu. Yesus datang untuk mengambil salib itu dan membiarkan salib itu Ia pikul di atas pundak. Itulah makanya Ia mati di kayu salib. Saudaraku, perkataan Tuhan dapat dipegang. Jangan ragukan. Apapun yang menjadi bebanmu, permasalahanmu, Yesus sanggup tolong saudara. Yesus sanggup tolong saudara. Ia akan segera melakukan keajaiban bagimu. Buka hatimu. Ia ada dekat denganmu. Ia ada di tempat di mana engkau berada saat ini. Engkau hanya membuka hatimu. Dan Ia akan berkarya dengan dahsyat di dalam kehidupan setiap saudara. Mari saudaraku, dimanapun saudara berada, di dalam mobil, di dalam perjalanan, di rumah, dimanapun, Ia tidak dapat dibatasi untuk menjumpai saudara. Ia tidak dapat dibatasi dengan tembok. Ia tidak dapat dibatasi dengan jarak. Karena Ia adalah Tuhan. Ia bisa menembus apapun, tempat bagaimanapun Ia bisa jangkau, dimanapun saudara berada. Di dalam nama Yesus, buka hati saudara. Mari angkat tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berterima kasih kami telah mendengarkan firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari. Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau tidak dapat dibatasi oleh jarak. Engkau tidak dapat dibatasi oleh tembok. Engkau bisa hadir dimanapun. Dan setiap yang mendengar firman-Mu hari ini, Engkau bisa menjumpai mereka. Di dalam nama Yesus, ulurkanlah tangan-Mu dan jamalah mereka Bapa. Jamalah mereka saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu dan angkatlah beban mereka. Ulurkanlah tangan-Mu dan bebaskanlah mereka dari berbagai ikatan. Bebaskanlah mereka dari berbagai belenggu. Bebaskanlah mereka dari berbagai penjara yang memenjarakan mereka. Mungkin mereka sedang dipenjara oleh dosa, kejahatan, oleh kutuk. Saat ini di dalam nama Yesus, hai pintu-pintu gerbang yang tertutup, aku perintahkan engkau terangkatlah, sebab Raja Kemuliaan akan datang lewat. Dan pintu-pintu itu terbuka. Dan anak-anaknya akan mengalami kemuliaan. Karena mereka mengalami sentuhan Yesus, kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Mujizat terjadi. Jamah mereka kelepasan terjadi. Jamah mereka ikatan-ikatan terputus saat ini. Di dalam nama Yesus, alam maut dihancurkan dari setiap mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, penyakit mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih.
Dari ujung rambut mereka sampai ke ujung kaki mereka, Tuhan sentuh dengan keajaiban. Mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, jangan ragu, jangan bimbang, pegang firman Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memegang perjanjiannya. Yang kedua, saudaraku, Bapak dan Ibu boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang akan terus kami sampaikan pada setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.